Silakan kelompok 2 ya untuk mempresentasikan. Baik, Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang dinamika sosial pemimpin dan kepemimpinan. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama ada Azian, yang kedua ada Aruni, yang ketiga ada Cindy, yang keempat ada Dea, dan kelima ada Dian. Langsung saja ke pembahasannya. Pengertian dinamika sosial. Dinamika sosial adalah perubahan sosial yang terjadi akibat adanya interaksi dalam dua atau lebih individu dalam suatu masyarakat yang memiliki hubungan psikologis secara jelas dalam situasi yang dialami. Manfaat dinamika sosial. Satu bentuk kerjasama yang saling menguntungkan untuk mengatasi masalah kehidupan. Jadi, manusia itu tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Yang kedua, membuat segalanya lebih mudah. Banyak pekerjaan tidak dapat dilakukan tanpa bantuan orang lain. Yang ketiga, atasi pekerjaan yang membuat penyelesaian masalah dan kurangi beban kerja yang terlalu besar untuk diselesaikan lebih cepat, efektif, dan efisien. Karya besar dibuat menurut kelompok masing-masing atau menurut pengalaman. Yang keempat, ciptakan iklim demokratis dalam kehidupan masyarakat. Setiap individu dapat menyumbangkan informasi, berinteraksi, dan memiliki peran yang sama dalam masyarakat. Lanjutnya. Tujuan dinamika sosial. 1. Meningkatkan proses interaksi antara anggota kelompok, meningkatkan produktivitas anggota kelompok, kembangkan grup menuju yang lebih baik dan lebih maju, meningkatkan kesejahteraan hidup para anggotanya. Ciri-ciri dinamika sosial. Ini belum Kameranya dinyalain ya, Cindy ya. Udah nyala, Pak. Di situ Ya, udah silakan. nyala belum, Pak? Soalnya di HP saya udah nyala. Di sini belum muncul. Maaf Pak, udah absen belum Pak? Belum ya, ntar ya, saya absen ya, nanti ya. Baik Pak, makasih. Ya, sudah muncul. Silakan Cindy. Sudah muncul. Ya. Ciri-ciri dinamika sosial dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama memiliki kesamaan motif antara individu satu dengan individu lainnya. Yang kedua, munculnya dampak-dampak interaksi. Yang ketiga, adanya penciptaan tatanan maupun kelompok sosial. Yang keempat, berlandaskan norma. Aspek dinamika sosial juga dibagi menjadi 4, yaitu sistem sosial. Sistem sosial merupakan suatu kesatuan yang memiliki kesamaan. Yang kedua, tingkat perhitungan yang jelas. Dinamika sosial secara mendasar dianalisis dengan menggunakan rumus atau metode khusus yang dinilai dapat memperkirakan atau memperhitungkan suatu tren yang berkembang di masa mendatang. Yang ketiga, tingkat keseimbangan pola umum yang juga merupakan aspek dinamika sosial berkaitan erat dengan tingkat keseimbangan. Yang keempat, tuntutan terhadap proses terjadinya perubahan sosial dan pola-pola umum. Dinamika sosial didefinisikan sebagai perubahan umum semua komponen masyarakat dari waktu ke waktu.
pengertian pemimpin adalah orang yang memiliki keterampilan dan kekuatan dalam suatu bidang, sehingga dia dapat mendorong dan menggerakkan orang lain agar mau bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah proses saling mempengaruhi antara pemimpin dan pengikut untuk mencapai tujuan dan kemampuan untuk mempengaruhi dan menggerakkan orang lain agar mencapai tujuan organisasi. Hal-hal yang harus dimiliki seorang pemimpin, yaitu menjadi 11. Yang pertama itu ada motivasi diri, yang kedua kemampuan berbicara di muka umum, ketiga pemahaman teknik atau alat kendali mutu, yang keempat kemampuan memecahkan masalah dengan sistem, kelima transfer pengetahuan kepada bawahan, keenam motivasi bawahan, ketujuh mengenali karakteristik bawahan, kedelapan keinginan mengetahui perkembangan, kesembilan keinginan melakukan perubahan atau perbaikan, kesepuluh sikap mental, kesebelas citra diri. Tugas pemimpin. Tugas pemimpin itu dibagi menjadi 7. Yang pertama, mengantarkan atau mengarahkan. Yang kedua, mengetuai. Yang ketiga, mempelopori atau merintis. Yang keempat, memberi petunjuk, nasihat, dan petuah. Yang kelima, memberi bimbingan. Keenam, membina untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggotanya. Yang ketujuh, menggerakkan. Kan dibagi-bagi bacanya. Ciri-ciri pemimpin yang efektif. 1. Memiliki pengetahuan luas. 2. Sehat jasmani dan rohani. 3. Memiliki kemampuan mengendalikan emosi. 4. Kemauan analisa yang tinggi. 5. Memiliki antusiasme yang tinggi. 6. Objektif dalam memperlakukan bawahan. 7. Memiliki kemampuan berkomunikasi. 8. Memiliki kemampuan menyatakan pendapat. 9. Tidak cepat putus asa. 10. Berani mengambil keputusan. 11. Memiliki rasa percaya diri. Tipe gaya kepemimpinan. 1. Otoriter. Adalah gaya pemimpin yang otoritik, artinya sangat memaksakan dan mendesak kekuasaannya kepada bawahannya. Yang kedua itu ada laissez-faire, yang artinya pemimpin yang memberikan kebebasan kepada bawahan. Yang ketiga ada demokratis, yang artinya pemimpin yang bersikap tengah antara memaksakan kehendak dan memberi kelonggaran kepada bawahan. Yang keempat itu ada situasional, dalam pemimpin yang bersikap lebih melihat kepada situasinya, kapan harus bersikap memaksa dan kapan harus berderat, serta pada situasi apa pemimpin harus memberi kebebasan kepada bawahan. Ciri-ciri gaya kepemimpinan otoriter. 1. Selalu memerintah. 2. Tidak mau menerima saran dari bawahan. Ketiga, tanpa musyawarah. Keempat, ada hanya mementingkan diri sendiri. Yang kelima, ada memberikan tugas mendadak. 6. Setiap keputusannya tidak dapat dibantah. Yang ketujuh, kekuasaan mutlak ada pada pemimpinan. Yang kedelapan itu ada hubungan dengan bawahan kurang harmonis. Kesembilan, senang dengan sanjungan. 11 itu ada tanpa kenal ampun atas kesalahan bawahan. 12 kurang percaya pada anak buah. 13 kurang memberi dorongan semangat kerja kepada bawahannya. Yang ke-14 kurang mawas diri. 15 selalu tertutup. 16 suka mengancam. 17 kurang menghiraukan usulan bawahan.
18 itu ada rasa bangga bila bawahannya takut. 19 tidak suka bawahannya maju dan berkembang. Yang ke-20 adanya kurang rasa kekeluargaan antara pemimpin dengan bawahannya. Ciri-ciri gaya kepemimpinan laissez-faire. 1. Pemimpin bersikap pasif. 2. Semua target diberikan kepada bawahan. Tidak tegas. Yang keempat, kurang memperhatikan kekurangan dan kelebihan bawahannya. Yang kelima itu ada percaya kepada bawahan. Yang keenam itu pelaksanaan pekerjaan tidak terkendali. Yang kedelapan itu ada mudah dibohongi bawahan. Yang kesembilan itu pemimpin kurang kreatif. 10 kurang mawas diri. 11 perencanaan dan tujuan kurang jelas. Yang ke-12 bawahan merasa sebagai orang yang berkuasa. Yang 13 kurang memberikan dorongan pada bawahan. Yang ke-14 rasa tanggung jawab kurang. Yang ke-15 menjunjung tinggi hak asasi. Yang ke-16 kurang berwibawa. Yang ke-17 menghargai pendapat bawahan. Yang ke-19 kurang bermusyawarah. Ciri-ciri gaya kepemimpinan demokratis. Yang pertama, adil dan bijaksana. Yang kedua, ada memiliki rasa tanggung jawab. 3. Suka bermusyawarah. 4. Tidak mementingkan diri sendiri. 5. Selalu mawas diri. 6. Tidak sombong. Yang ke-7, lapang dada dan terbuka. Yang ke-8, mau menerima usulan atau pendapat bawahan. Yang ke-9, selalu menerima kritik dari bawahan. Yang ke-10, menciptakan suasana kekeluargaan. Yang 11, menghargai pendapat bawahan. 12, mau membimbing bawahan. 13, percaya pada bawahannya. Yang ke-14, mendorong bawahannya untuk mencapai hasil yang lebih baik lagi. Yang ke-16, komunikatif dengan bawahan. Yang ke-17, mengetahui kekurangan dan kelebihan bawahannya. Yang 18, memberi kesempatan mengembangkan karir bawahan. Yang ke-19 itu ada pendapat teori fokus pada hasil musyawarah. Ciri-ciri kepemimpinan situasional. 1. Supel atau luwes. 2. Berwawasan luas. Ciri-ciri kepemimpinan situasional. Yang pertama, supel atau luwes. Yang kedua, berwawasan luas, mempunyai Cindy, suaranya tidak terdengar. Yang ketiga, mempunyai tujuan yang jelas, bersikap terbuka, mudah menyesuaikan dengan lingkungan, mampu menggerakkan bawahan, bersikap keras pada saat tertentu, berprinsip dan konsisten terhadap suatu masalah. Ada komunikasi baik satu arah atau dua arah, memberikan kesempatan bawahan untuk mengutarakan pendapat, mengutamakan kepentingan bersama, mempunyai ketegasan dalam situasi dan kondisi tertentu, mau menaran dan dari bawahan, mengutamakan suatu kekeluargaan. Teori kepemimpinan merupakan beberapa teori yang mencakup hal-hal dasar mengenai kepemimpinan. Pada dasarnya, banyak terdapat teori yang membahas mengenai kepemimpinan. Teori kepemimpinan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, teori alam. Teori alam adalah keberhasilan seorang pemimpin itu karena sifat atau karakteristik dan kemampuan luar biasa yang dimiliki seorang pemimpin oleh karena itu begitu banyak seorang yang menganggap dirinya cocok untuk mengarahkan. Yang kedua, teori perilaku. Dalam teori ini, perilaku pemimpin dapat dipelajari. Jadi, jika Anda dilatih dengan kepemimpinan yang tepat, Anda akan mencapai kepemimpinan yang efektif. Yang ketiga, teori situasional. Ini adalah pendekatan kepemimpinan yang menyatakan bahwa pemimpin memahami perilaku mereka, sifat bawahan mereka, dan situasi sebelum menerapkan gaya kepemimpinan tertentu.
mengenai sifat atau karakteristik dan kemampuan luar biasa yang dimiliki seseorang pemimpin antara lain menjadi 3, yaitu pertama, kecerdasan. Seseorang dipimpin oleh memiliki kecerdasan atas bawahannya. Pemimpin dengan kecerdasan yang dapat mengatasi masalah yang muncul dalam organisasi. Dengan cepat mengetahui masalah, apa yang muncul dalam organisasi, menganalisis setiap masalah, dan memberikan solusi yang efektif dan dapat diterima oleh semua bagian. Karakteristik fisik. Dikatakan bahwa seorang pemimpin layak menjadi seorang pemimpin dengan mengamati karakteristik fisiknya, yaitu usia, tinggi, berat, dan penampilan. Dalam teori perilaku ada 2 fungsi kepemimpinan, yaitu fungsi berorientasi tugas, kedua fungsi pemeliharaan sosial pribadi atau terkait. Suprayitno dan Brahmasari menyebutkan beberapa tugas para pemimpin sebagai berikut. Yang pertama, peranan yang bersifat interpersonal. Niatnya untuk menjadi pemimpin dalam organisasi adalah simbol keberadaan organisasi yang bertanggung jawab untuk memotivasi dan membimbing bawahan. Kedua, peran informatif. Intinya adalah bahwa seseorang pemimpin dalam suatu organisasi memiliki peran donor, penerimaan, dan penganalisis informasi. Ketiga, peran pengambilan keputusan. Intinya adalah bahwa seseorang pemimpin memainkan peran sebagai penentu kebijakan yang harus diikuti dalam bentuk strategi untuk mengembangkan inovasi, merebut peluang dan bernegosiasi. Ibu, ini Dalam teori situasional, RGR Terry Bedeni 2014 142 telah menetapkan sejumlah teori kepemimpinan. 1. Kepemimpinan teori otokratis. Menurut teori ini didasarkan pada perintah, kendala, dan tindakan yang merupakan wasit atau sebagai arbiter, melakukan pemantauan ketat untuk memastikan bahwa semua pekerjaan dilakukan secara efisien dan dipandu oleh struktur dan tugas organisasi. Yang kedua, teori psikologi. Teori ini menyatakan bahwa peran seorang pemimpin adalah mengembangkan sistem motivasi terbaik untuk mendorong kesediaan bekerja para pengikut atau bawahannya. Pemimpin mendorong bawahan untuk bekerja, mencapai tujuan organisasi, dan mencapai tujuan pribadi. Yang ketiga, ada teori sosiologis, yaitu di mana kepemimpinan dipandu sebagai upaya untuk memperlancar hubungan dalam organisasi dan menyelesaikan konflik organisasi antara pendukung untuk mencapai kerjasama yang baik. Yang keempat, teori pendukung. Menurut teori ini, para penyembah harus bekerja sekuat mungkin dan bekerja dengan penuh semangat, sementara para eksekutif melakukan yang terbaik untuk mengimplementasikan kebijakan tertentu. Kelima, teori laissez-faire. Bimbingan ini disajikan oleh seseorang yang merupakan ketua dewan dan yang sebenarnya tidak mampu mengatasinya. Itu menyerahkan semua tanggung jawab dan bekerja untuk bawahan atau kepada semua anggota. Dia adalah pemimpin yang muncul sebagai simbol dengan berbagai demokrasi atau ornamen mencolok. Biasanya dia tidak memiliki keterampilan teknis, sementara posisi pemimpin atau direktur, ketua dewan, kepala komandan dimungkinkan oleh sistem nepotisme atau oleh penyuapan. Dia memiliki sedikit keterampilan teknis, tetapi disebabkan oleh karakternya yang lemah tidak sendirian dan tidak berprinsip, mengakibatkan kurangnya otoritas dan kurangnya kontrol. Yang keenam, teori perilaku. Kepribadian jenis kepemimpinan ini akan muncul berdasarkan kualitas pribadi
atau pola perilaku para pemimpin. Teori ini menyatakan bahwa seseorang pemimpin berperilaku kurang lebih sama, artinya dia tidak melakukan tindakan yang sama dalam setiap situasi yang dialami. Yang ketujuh, teori situasi. Teori ini menjelaskan bahwa harus ada kapasitas muatan yang tinggi bagi pemimpin untuk beradaptasi dengan tuntutan situasi, lingkungan, dan zamannya. Yang kedelapan itu ada teori humanistik atau populistik. Fungsi kepemimpinan ini dalam teori ini adalah untuk mewujudkan kebebasan manusia dan untuk memenuhi semua kebutuhan manusia yang dicapai melalui interaksi para pemimpin dengan rakyat. Fungsi kepemimpinan. Fungsi kepemimpinan berhubungan langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan masing-masing kelompok atau lembaga yang menyeratkan bahwa setiap pemimpin berada di dalam dan luar situasi. Ada 5 fungsi utama kepemimpinan yang dikemukakan oleh Faithhill Rifai 2013, yaitu yang pertama, fungsi instruksi, di mana kepemimpinan yang efektif membutuhkan kemampuan untuk menggerakkan dan memotivasi orang lain melaksanakan perintah. Yang kedua ada itu konsultasi fungsi. Fungsi ini adalah komunikasi dua arah pada tahap pertama sebagai upaya untuk membuat keputusan yang membutuhkan input dari umpan balik untuk memperbaiki dan memperbaiki keputusan yang telah dibuat. Yang ketiga itu ada fungsi partisipasi. Fungsi ini berarti bebas, tetapi dilakukan secara terkendali dan terarah dalam bentuk kerjasama dan dengan tidak ikut campur dalam atau mengambil tugas dasar orang lain dan partisipasi pemimpin. Yang keempat itu ada fungsi pendelegasian, yaitu pada dasarnya yang berarti kepercayaan. Penerimaan delegasi harus menjadi asisten bagi para pemimpin delegasi berbagai prinsip, persepsi, dan aspirasi yang sama. Fungsi kontrol. Fungsi kontrol ini dapat digunakan untuk melakukan aktivitas dalam berbagai cara, arah koordinasi dan pengawasan. Peranan pemimpin. Peran pemimpin mutu SDM meliputi pembentukan suatu tim penjaminan mutu, penyusunan strategi dan kebijakan mutu, penerapan dan penyebarluasan tujuan dan sasaran mutu, pengadaan dan pengalokasian sumber daya, pengembangan pendidik dan pelatihan, penetapan tim perbaikan mutu, pengkondisian perbaikan mutu secara bersinambungan, dan pemberian penghargaan atau pengakuan kepada karyawan yang bermutu atau kinerja sesuai dengan standar perusahaan. Peranan pemimpin. Menurut Stoddgill, ada beberapa peranan yang harus dijalankan oleh seorang pemimpin, yaitu yang pertama adalah integrasi, yaitu tindakan yang dimiliki oleh pemimpin yang mengarah pada peningkatan. Kedua, komunikasi, yaitu tindakan yang mengarah pada saling pengertian untuk lebih baik dan memberikan informasi. Yang ketiga, orientasi produk, yaitu tindakan dengan mengedepankan produk yang berkualitas untuk menciptakan atau menghasilkan pemuas pelanggan. Yang keempat, fronternisasi, yaitu tindakan yang membawa perbaikan. Yang kelima, pemimpin, yaitu bagian dari sebuah kelompok yang bertanggung jawab terhadap yang dipimpin. Keenam, organisasi, yaitu tindakan yang mengarah pada perbedaan atau penyesuaian bukan pada tugas. Ketujuh, evaluasi, yaitu tindakan yang berhubungan dengan situasi hadiah atau penalti. Yang kedelapan, dominasi, yaitu tindakan yang menolak pemikir seseorang atau kelompok. Jadi kesimpulannya, manusia adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Dengan kata lain, manusia adalah makhluk sosial. Dinamika sosial terjadi jika ada interaksi dalam suatu masyarakat dengan tujuan yang akan dicapai. Sumber daya manusia adalah faktor yang sangat penting dalam organisasi. Contohnya pemimpin, orang yang memiliki keterampilan dan kekuatan dalam suatu bidang sehingga dia dapat mendorong dan menggerakkan orang lain agar mau bekerja sama untuk mencapainya tujuan yang telah ditentukan.
Sekian dari kelompok kami.